5 cerita mistis di Purbalingga dan mitos yang masih dipercaya. Nomor 1, air tanah Puntuk Suruh. Air tanah Puntuk Suruh yang berlokasi di daerah Panunggalan, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga telah terbengkalai dan diselimuti sejumlah kisah mistis. Kisahnya berawal pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Oktober, di mana terdengar sebuah suara menggelegar secara tiba-tiba. Diketahui ternyata ada kendala pada mesin. Setelahnya, mesin tidak dapat berfungsi dan akhirnya terbengkalai, sehingga sejumlah kisah misterius mulai bermunculan. Beberapa pekerja di sekitar kawasan tersebut sering terganggu. Mitosnya, siapapun yang mengalami kejadian mistis bisa sakit hingga tak bisa berjalan. Ada yang pernah tenggelam di danau, ada pula sebuah batu yang berbentuk seperti makam. Memang hanya batu yang tidak memiliki pusaran, tetapi pada malam Jumat atau Selasa Kliwon, sesuatu seperti sesaji diletakkan di sana. Hari Jumat dianggap keramat dan dipercaya bisa mengabulkan permintaan. Nomor 2, kisah prasasti batu tulis. Bicara tentang Purbalingga, kisah dari prasasti batu tulis kerap kali masih menghantui. Prasasti tersebut terletak di Kukuh Pangebonan, Desa Cipaku, Purbalingga. Sebuah tulisan aksara yang sudah terkikis dan sulit dibaca, berbunyi Indrawardana Wikramadeva, sehingga membuatnya diteliti oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah sejak tahun 1983. Sayangnya, penelitian masih belum berkembang lebih lanjut. Tulisan tersebut hingga kini masih dipertanyakan kebenarannya. Nomor 3, Goa Lawa. Meski menjadi salah satu cerita mistis di Purbalingga, goa yang terbentuk akibat endapan aliran lava dan batu gamping ini masih dikunjungi oleh warga sekitar hingga wisatawan. Pengunjung yang datang hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk menjelajah goa seluas 5 km dengan panjang 1,5 km ini. Untuk menjangkaunya, pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi melalui tol Cipali keluar tol Pemalang yang langsung mengarah ke Purbalingga. Waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 45 menit hingga 1 jam jika macet. Sejarahnya sendiri dikenal sejak masa proses penyebaran agama Islam. Diketahui ada 2 orang bernama Ahmad dan Muhammad yang terpaksa bersembunyi di dalam goa. Rupanya mereka dicari oleh Ki Sutaraga selaku senopati Majapahit. Namun ketika mereka akan ditemukan, 2 sejoli ini dikatakan sudah dimakan harimau dan Ki Sutaraga percaya. Di balik cerita tersebut, pengunjung nyatanya tetap mengagumi 14 ruangan dalam goa lawa ini. Ada sebuah air dari pancuran Slamet atau Sendang Derajat yang konon memiliki banyak manfaat. Sumber air tersebut uniknya tidak pernah surut. Nomor 4, mata air Desa Onje. Desa Onje terkenal akan susur sungai atau wisata tubing yang menarik perhatian masyarakat. Ada pula sebuah perayaan yang dinamakan Grebek Onje untuk dikelar setahun sekali. Desa yang satu ini memiliki 7 mata air yang dipercaya memiliki sejarahnya masing-masing. Salah satunya Bilik Sidomas yang dahulu dijadikan tempat mandi istri bupati. Pengambilan air suci pun tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus diterapkan pada 7 pasangan lelaki dan perempuan beserta rombongan. Mereka akan digiring menuju Masjid Raden Said Kuning. Setelahnya baru bisa melakukan proses seserahan di balai desa. Nomor 5, suku Carang Lembayung. Cerita mistis di Purbalingga ini adalah yang paling populer dan banyak dibahas oleh kalangan masyarakat. Suku Carang Lembayung atau suku Pejajaran adalah kelompok masyarakat khusus yang dikenal misterius. Masyarakat ini hidup di sekitar perbukitan dan disebut pula sebagai Wong Alas. Penelitiannya sudah dimulai sejak tahun 1998. Wong Alas dipercaya dapat berubah menjadi macan atau menghilang karena memiliki daya ilmuih. Ada pula sebuah cerita tentang 4 orang suku Carang Lembayung yang ingin turun gunung, kemudian melihat anak-anak tanpa tumit. Itu dia cerita mistis di Purbalingga yang kerap kali masih dianggap menyeramkan. Sebetulnya mitos yang tumbuh pada sebuah daerah dapat menjadi padanan masyarakat untuk melestarikan adat budaya warisan luhur.